Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Hari ini siapa yang nggak masuk? Nggak ada ya? Hadir semua? Hadir semua, Bu. Oke, kalau gitu kita langsung belajar ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Dea, coba pimpin doanya. Teman-teman, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai peluang. Nah, sebelum kita belajar mengenai peluang, kita akan mereview dulu materi-materi di pembelajaran sebelumnya. Sudah pernah belajar himpunan di kelas 1 SMP dulu? Sudah, Bu. Nah, ada yang masih ingat pengertian himpunan itu apa? Kumpulan-kumpulan Nah, kumpulan-kumpulan seperti apa? yang didefinisikan dengan jelas. Ya, betul sekali. Jadi himpunan itu adalah kumpulan-kumpulan yang bisa didefinisikan dengan jelas. Sementara itu, notasi himpunan itu apa sih? Dinotasikan dengan gimana? Dengan huruf besar atau kapital. Ya, betul, dengan huruf kapital. Nah, kemudian himpunan itu kan memiliki anggota-anggota. Nah, anggota-anggota di himpunan itu dituliskan bagaimana? Dengan kurung kurawal. Ya, di antara kurung kurawal ya, yang di ibu koreksi dikit, di antara kurung kurawal. Ya, Bu. Nah, misalkan ibu kasih contoh nih ke kalian. A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 4. Maka anggota-anggota himpunannya apa saja? 1, 1, 2, 3. ya betul, 1, 2, 3. Banyaknya himpunan A itu berarti ada berapa? Ada 3. Ya betul. Nah, notasi untuk menyatakan banyaknya anggota himpunan itu dinotasikan seperti apa? NA. Ya betul, NA. Jadi N dalam kurung A. lambang dari himpunannya itu ya. Misalkan kalau kita pakai notasi himpunannya itu S besar atau huruf S kapital, maka nanti kita tulis NS kayak gitu. Ya, betul sekali. Ya, Bu. Baiklah, kalau begitu kita lanjutkan pembahasan kali ini ke materi yang akan kita bahas adalah peluang. Nah, sebelumnya kalian merasa asing atau enggak sama kata-kata peluang ini? Tidak, Bu. Tidak ya. Biasanya kalian menemukan kata-kata peluang ini di mana sih? Di pertandingan sepak bola. Ya, benar. Kalau misalnya ada perlombaan sepak bola, otomatis kan biasanya si pembicaranya itu akan bilang, misalkan tim Indonesia sudah memenangkan babak pertama, maka apakah babak kedua tim Indonesia akan menang? Apakah peluangnya besar atau peluangnya kecil kayak gitu? Atau misalkan lagi Ibu kasih contoh kalian nih, kayak misalnya kalau contoh Dea sama Nina ya. Jadi Dea ini sama Nina itu masuk SMP Pelita. Nah, si Nina ini berasal dari SDA, sementara si Dea ini berasal dari SDB. Nah, si Nina ini dia punya prestasi yang besar, seperti dia juara olimpiade nasional, dia sering ikut lomba-lomba olimpiade dan lain sebagainya. Sementara si Dea ini dia juara 1 dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, tapi dia tidak mempunyai prestasi yang mencolok seperti Nina. Bahkan Nina juga berasal dari SD yang terkemuka dengan prestasi-prestasinya. Maka otomatis orang-orang di sana pasti akan bilang, wah, peluangnya Nina untuk lulus di SMP Pelita ini lebih besar loh daripada peluangnya Dea, kayak gitu ya. Tapi itu masih dari segi kemungkinannya saja, belum pasti. Siapa tahu kan Dea bisa lulus daripada Nina karena misalkan nilai hasil tes tulisnya Dea itu lebih tinggi daripada nilai hasil tes tulisnya Nina. Dari contoh-contoh itu kita bisa menyimpulkan bahwa peluang ini adalah suatu topik yang membahas mengenai kemungkinan yang akan terjadi atau kemungkinan dari suatu kejadian. Nah, peluang ini, untuk bab ini kita akan membahas peluang, yaitu ada 2. Yang pertama ada peluang
kemudian yang kedua ada peluang teoretik. Tapi adapun untuk hari ini kita hanya akan membahas materi mengenai peluang empirik saja. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan peluang empirik, Ibu akan menjelaskan dulu 3 komponen yang penting dari peluang. Yang pertama ada percobaan, kemudian ada ruang sampel, kemudian ada titik sampel. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah percobaan. Coba di sini Ibu minta Nina deh bacain pengertian dari percobaan. Percobaan adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Kegiatan yang Dapat memberikan beberapa kemungkinan. Nah, jadi kita bisa baca ulang bahwa percobaan adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Di sini kita memiliki kata kunci yaitu kata kegiatan. Gue pakai ini deh biar jelas. Kata kegiatan. Nah, di sini kegiatan yang dimaksud itu seperti apa sih contohnya? Jadi misalkan Ibu di sini punya dadu warna-warni dan Ibu punya uang logam, uang koin logam. Jadi Ibu akan melambungkan atau melemparkan dadu ini sekali. Nah, proses ketika Ibu melemparkan dadu ini, itulah yang disebut dengan sebuah kejadiannya. Sama seperti di koin ini ketika Ibu melemparkan koin. Nah, melempar koin ini merupakan contoh dari suatu percobaan. Ada yang bisa memberikan contoh lain untuk percobaan itu apa? Dalam pertandingan sepak bola. Oh ya, betul sekali ya. Jadi kalau misalkan dalam suatu pertandingan sepak bola, itu kan pertandingan, mereka melakukan pertandingan itulah yang mempunyai peluang menang dan kalah. Itu juga termasuk salah satu contoh dari percobaan. Oke, jadi contoh percobaan itu tadi ada example-nya melempar dadu, kemudian pertandingan, dan lain-lain. Oke, kali ini kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu ruang sampel. Coba Dea bacakan Ibu definisi ruang sampel itu apa? Ruang sampel adalah kumpulan semua kejadian yang mungkin terjadi pada suatu percobaan, Bu. Yang mungkin Terjadi pada suatu percobaan. percobaan. Oke, jadi di sini kita punya kata kunci yaitu semua kejadian. Jadi Ibu langsung misalkan saja ya. Oke, jadi di sini Ibu punya sebuah dadu warna-warni ya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya ke kalian itu pernah main ular tangga nggak? Pernah, Bu. Nah, ular tangga kan biasa identik sekali kan dengan dadu. Nah, sekarang nih, tujuan kalian untuk waktu melemparkan dadu di ular tangga tuh untuk apa sih? Untuk mengetahui mata dadu yang keluar, Bu. Ya, jadi kalau misalnya kalian nggak akan bisa melanjutkan perjalanan kalian kalau kalian nggak tahu mata dadu mana yang muncul. Jadi misalkan yang muncul itu 4, berarti kan lanjut 4 ya gitu juga seterusnya. Nah, ketika kita melemparkan dadu, otomatis ada banyak sekali kemungkinan yang muncul. Bisa saja yang muncul adalah mata dadu 1, atau mata dadu 2, atau mata dadu 3, dan seterusnya. Nah, semua kemungkinan yang muncul itulah yang disebut dengan ruang sampel. Jadi, dalam dadu, ruang sampel ketika melemparkan satu dadu ini adalah mata dadu 1, kemudian mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Jadi semua kemungkinan inilah itu yang disebut dengan ruang sampel. Nah, kemudian apabila Ibu punya logam nih, uang koin logam, bagaimana dengan ruang sampel dari pelemparan 1 kali uang logam?
akan muncul angka dan gambar, Bu. Ya, jadi kemungkinannya itu akan muncul angka atau gambar. Maka seluruh kemungkinan dari munculnya pelemparan satu koin ini itu seperti angka atau gambar itu yang disebut dengan ruang sampel. Nah, jadi di sini Ibu lanjutkan aja. Untuk penulisan ruang sampel itu terbagi menjadi 3, yaitu ada dengan cara mendatar, kemudian dengan cara diagram pohon, kemudian yang terakhir dengan cara tabel. Oke, kita langsung saja ke pembahasan mengenai cara penulisan ruang sampel dengan cara mendatar. Tadi sebelumnya ruang sampel pada pelemparan satu dadu itu ada apa saja? Mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, mata dadu 5, mata dadu 6, Bu. Ya. Nah, lantas bagaimana dengan uang koin tadi? Ruang sampelnya apa saja? Angka sama gambar, Bu. Ada angka dan gambar. Di sini kita misalkan dengan huruf A dan G. Nah, selanjutnya dengan cara penulisan ruang sampel kedua adalah dengan diagram pohon. Diagram pohon ini gimana sih, Bu? Nah, kita akan langsung bahas ya. Tadi ruang sampel pelemparan satu koin tadi apa? Ada angka dan ada gambar. Kemudian ruang sampel pada pada pelemparan satu dadu tadi ada berapa saja? 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Nah, begitu juga dengan yang di sini. Ini ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6. Kenapa sih begini, Bu? Maksudnya kayak gimana? Jadinya misalkan nih, Ibu langsung contohkan saja. Di sini ada dadu dan ada koin. Jadi kalau misalkan kita lemparkan mereka berdua, otomatis akan ada di sini Ibu mendapatkan hasil mata dadu 5 dengan angka. Nah, jadinya di sini ada, jadi kan tadi ada mata dadu 5 dengan munculnya angka kayak gini ya. Jadi bisa saja ketika kita lemparkan menghasilkan ada muncul angka dan mata dadu 1, kemudian kita lemparkan lagi muncul gambar dengan mata dadu 2 kayak gitu. Jadi ini adalah semua kemungkinan yang terjadi ketika kita melemparkan dadu dan koin. Tapi Bu, saya pengennya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian baru kita cabangkan jadi angka, gambar di setiap angkanya. Boleh kayak gitu. Jadi terserah kalian. Nah, di sini Ibu kasih contoh untuk salah satu penulisannya saja. Terus Bu, gimana kalau misalnya 2 koin? Ya udah, kalau 2 koin berarti dia tinggal angka, gambar, baru dicabangkan angka, gambar, kemudian angka, gambar. Nah, jadi penulisan ini apabila kita diagram pohon ini maksudnya apabila kita tuliskan dalam bentuk mendatar, maka dibentuknya seperti ini. S kurung kurawal. Kemungkinan pertama muncul kan angka dan mata dadu 1. Kemudian ada angka 2, ada angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6. Kemudian di gambar ada Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, ya, gambar 5, dan gambar 6. gambar 6 kayak gitu. Nah, dari diagram pohon ini kita Ibu lupa jelasin. Biasanya kalau diagram pohon dan cara tabel itu digunakan apabila kita menggunakan objek lebih dari 1. Semisal dadu dengan uang logam, kemudian 2 dadu, kemudian penggunaan 2 logam, kemudian 3 dadu atau misalkan 3 logam kayak gitu. Itu biasa digunakan diagram pohon. Tapi kalau misalkan masih cuma 1 aja yang digunakan, kita bisa menggunakan cara penulisan dengan cara mendatar. Sekarang lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu dengan menggunakan tabel. Sama seperti tadi, apa ruang sampel dari pelemparan 1 koin? Ada apa saja? Ada Angka,
dan gambar. Kemudian ruang sampel pelempar satu dadu ada apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kemungkinan yang muncul ada apa saja? Ya udah langsung aja kita tuliskan. Angka 1, kemudian di sini ada angka 2, angka 2, angka 3, angka 4, angka 4, angka 5, angka 6. Kemudian yang digambar ada Gambar Gambar 1, gambar 2, 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6. Nah, tapi Bu, saya pengennya yang di angkanya itu yang di sini, yang di gambarnya itu di sini, nggak apa-apa, itu sama saja ya. Terus kalau misalkan 2 dadu gimana Bu? Ya udah berarti ini ruang sampel untuk dadu yang pertama, kemudian di sini ruang sampel dadu yang kedua. Dan kalau dia dituliskan dengan mendatar, maka dia akan sama hasilnya dengan yang di diagram pohon ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan titik sampel. Coba Ibu minta Nina bacain pengertian titik sampel itu apa? Titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel Kemudian? atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Kemungkinan yang muncul. Oke, jadi dari titik sampel ini kita punya 2 kata kunci. Yang pertama adalah 2 kalimat maksudnya. Anggota-anggota dari ruang sampel, kemudian kemungkinan yang muncul. Apa sih maksudnya ini, Bu? Jadi, sekarang Ibu contohkan saja langsung di dadu ini. Nah, ketika kita melemparkan dadu, otomatis kan yang akan muncul hanyalah salah satu angka dari mata dadu ini. Jadi kalau misal Ibu langsung coba ya, kita lemparkan, dan di sini Ibu dapat munculnya mata dadu 5. Nah, munculnya mata dadu 5 itulah yang disebut dengan titik sampel. Kenapa disebut titik sampel? Karena dia pertama anggota dari ruang sampel. Di sini kan 5 langsung anggota dari ruang sampel. Kemudian ketika Ibu lempar, yang muncul adalah 5, atau di sini juga bisa disebutkan kemungkinan yang muncul. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada, sudah paham ya sejauh ini. Nah, di sini kita akan langsung melanjutkan pembahasan ke peluang empirik. Jadi kali ini kita langsung masuk ke pembahasan peluang empirik, yang mana ini merupakan inti dari pembahasan kita pada hari ini. Coba Ibu minta Nina bacakan pengertian dari peluang empirik itu. Peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap percobaan yang dilakukan. Antara frekuensi kejadian dengan apa, Nina? Terhadap percobaan yang dilakukan. Frekuensi kejadian terhadap percobaan yang dilakukan. Atau di sini bisa kita tahu dari definisi ini, kita bisa tahu rumusnya adalah NP sama dengan NA dibagi NS. Yang mana di sini P-nya Ibu taruh keterangan. NP itu adalah nilai peluang kemudian NA itu adalah frekuensi kejadian, kemudian NS adalah NS itu bener nih, maaf, frekuensi percobaan. Ibu langsung kasih contoh pada pelemparan dadu. Jadi di sini kita melempar dadunya berapa kali? 3 kali. Nah, kita melempar 3 kali ya. Jadi kita coba dulu pertama, muncul mata dadu 5. Kemudian lempar lagi kedua, muncul mata dadu 6. lempar lagi ketiga,
muncul mata dadu 5. 5 lagi. Jadi berapa sih peluang pelemparan dari satu dadu itu? Nah, tadi kan ruang sampel untuk dadu itu kan ada 6 ya. Mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3 sampai mata dadu 6. Jadi di sini coba Ibu tuliskan Ibu buat dalam bentuk tabel. Ini mata dadu pertama, kemudian mata dadu kedua, kemudian mata dadu ketiga, 4, 5, dan 6. Tadi yang muncul mata dadu berapa saja? 5. 5 berapa kali? 2 kali. 5 munculnya 2 kali. Kemudian ada yang satunya tadi ada mata dadu berapa yang muncul? 6. 6 1 kali ya. Iya, Bu. Berarti berapa peluang empiriknya? Tadi kita melakukan percobaan berapa kali? 3 kali. 3 kali. Berarti kan peluang empirik kita adalah frekuensi kejadian. Nah, karena yang muncul adalah 2, berarti dia NA-nya 2. Terus dibagi frekuensi percobaan. Tadi percobaannya kita lakukan 3 kali. Berarti 2/3. Nah, yang 6 ini berarti peluang empiriknya adalah 1/3. Lantas bagaimana dengan yang sisanya, Bu? Ya udah, berarti dia nilainya 0. Karena dia tidak muncul, maka dia 0/3, 0/3, 0/3, 0/3. 3. Jadi karena dia tidak muncul sama sekali, maka nilai peluang empiriknya kan NA-nya 0. 0 bagi 3. 3 itu dari frekuensi percobaan atau banyaknya percobaan. Ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau gitu kita lanjut ke contoh soal. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ada yang mau nyoba contoh soalnya? Saya, Bu. Oke, Nina coba maju buat ngerjain contoh soal nomor 1. Jadi peluang tim Indonesia akan menang adalah sebanyak 1/2. Iya, betul sekali. Kenapa bisa 1/2? 10-nya itu kenapa dapat dari mana 10-nya? 10 karena di soal ini yang ditanyakan itu adalah yang menang. Yang menang di sini sebanyak 10 kali. Makanya dia frekuensi kejadiannya adalah sebanyak 10. Kemudian 20 itu adalah percobaan selama 20 kali. Jadi pertandingannya dilaksanakan sebanyak 20 kali. Berarti dia NS-nya 20 dan NA-nya 10. Ya, betul sekali, Nina. Terima kasih. Berikan aplaus untuk Nina. Oke, untuk lebih meningkatkan pemahaman kalian, di sini Ibu punya LKPD yang harus kalian kerjakan sama teman sebangkunya. Jadi teman sebangku kalian itu sebagai teman kelompok kalian.
dikerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, kalau gitu sekarang kita langsung bahas jawaban atas diskusi yang sudah kalian kerjakan. Di sini siapa yang mau maju? Kelompok mana yang mau maju? Saya, Bu. Oke, kelompok yang ini maju ya. Kerjakan nomor 1 dan nomor 2. Tulis hasil diskusinya di papan. Oke, coba dijelaskan jawabannya. Untuk nomor 1, pelemparan satu dadu sebanyak 15 kali. Mata dadu yang muncul mata dadu 1 itu sebanyak 2 kali. Yang mata dadu 2 ada sebanyak 4 kali. Mata dadu 4 sebanyak 2 kali, mata dadu 5 sebanyak 6 kali, dan mata dadu 6 sebanyak 1 kali. Nah, untuk peluang empiriknya, karena rumusnya itu frekuensi kejadian dibagi dengan frekuensi percobaan. Frekuensi kejadiannya yang banyak munculnya kan ada 2, dan frekuensi percobaannya itu sebanyak 15 kali, makanya 2/15. Begitu juga dengan ini 4/15 sampai 1/15. Kemudian untuk yang nomor 2, pelemparan 2 logam sebanyak 15 kali. Dan di sini untuk uang logam 1 kan karena ada pelemparan 2 logam, makanya ini ada angka-angka, kemudian angka gambar angka, gambar-gambar. Ini kemungkinan yang terjadi. Makanya keterangannya ada AA, AG, GA sama GG. Nah, pada saat kami mencoba, banyaknya kemunculan untuk angka-angka itu ada sebanyak 2 kali, terus angka gambar itu ada 4 kali, gambar angka itu 3 kali, gambar-gambar itu sebanyak 6 kali. Begitu juga dengan untuk peluang empiriknya sama dengan seperti ini. Berarti banyak yang muncul ini 2 per banyaknya percobaan itu 15 kali sampai 6/15. Begitu, Bu. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Tidak ada, Bu. Oke, kalau gitu silahkan kembali Nina. Betul sekali jawabannya, berikan hapus untuk teman-temannya. Oke, karena pengerjaan LKPD-nya sudah bagus sekali dan sejauh ini bulat sudah benar, kemudian tidak ada pertanyaan dari kalian semua, Ibu anggap kalian sudah paham. Oke, Ibu rasa udah cukup untuk pembelajaran kali ini. Kita sama-sama review. Jadi tadi kita membahas apa saja? Ada percobaan, kemudian ada Ruang sampel, kemudian Titik dan sampel. terakhir adalah peluang empirik. yang mana percobaan itu merupakan suatu kegiatan. Sementara itu untuk ruang sampel itu merupakan semua kejadian yang mungkin terjadi. Nah, untuk titik sampel merupakan anggota dari ruang sampel atau kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Sementara itu terakhir peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan atau frekuensi percobaan. Nah, sampai sini Ibu tutup pelajaran hari ini, cukup sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan pembahasan mengenai peluang teoretik. Ibu harap kalian membaca buku dulu sebelum masuk supaya nanti ketika pelajaran sudah dimulai kalian sudah paham tentang peluang teoretik itu apa. Baik, Oke? Bu. Oke, Ibu rasa cukup sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.